Hai guys, welcome to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik ya di pelajaran matematika, yaitu aritmatika sosial ya. Nah, hari ini aku membahas tentang subtopik aritmatika sosial yang pertama ya, yaitu tentang memahami keuntungan dan kerugian ya. Nah, kita akan belajar apa itu keuntungan dan apa itu kerugian ya. Nah, dan apa itu juga balik modal ya. Nah, secara sederhana, keuntungan itu adalah jadi pada sebuah usaha ya, pada sebuah usaha atau bisnis itu pasti ada yang namanya keuntungan dan kerugian, oke. Nah, keuntungan ini adalah ketika ketika pemasukan atau uang yang masuk ke bisnis kita lebih besar daripada pengeluaran. Nah, lalu kerugian adalah ketika pengeluaran bisnis kita atau uang keluar bisnis kita lebih besar daripada pemasukan ya. Nah, jikalau pemasukan sama dengan pengeluaran, maka itu impas ya atau balik modal gitu. Nah, untuk lebih jelasnya aku akan mengilustrasikan dengan sebuah cerita ya. Nah, misalkan ada seorang tukang bubur ayam nih ya, misalnya ini bubur ya. Bubur ayam. Nah, katakanlah namanya Pak Subur gitu ya. Oke. Nah, ceritanya Pak Subur ini belanja ya. Belanja untuk bikin bubur ya. Belanja. Nah, total belanjanya itu habis 1 juta rupiah ya. Oke, habis 1 juta rupiah. Nah, biasanya Pak Subur itu bisa menjual 110 eh 110 mangkok bubur ya. Nah, satu mangkok bubur itu harganya adalah 10.000 ya. Nah, biasanya dia bisa menjual 110. Nah, jadi total pemasukan Pak Subur adalah 110 mangkok kali 10.000 ya. Yang adalah 1.100.000 rupiah. Oke. Nah, sekarang pemasukan Pak Subur 1.100.000, belanjanya dia 1 juta. Nah, belanja ini kita kategorikan sebagai pengeluaran ya, karena ini adalah uang Pak Subur yang keluar untuk modal bagi usahanya. Nah, kalau kita lihat 1.100.000 pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, jadi ini dapat dibilang Pak Subur ini bubur ayamnya, bisnis bubur ayamnya mengalami keuntungan ya. Keuntungan. Nah, berapa besar keuntungannya? Nah, kita tinggal kurangkan aja. Rp 1 juta, 1.100.000 dikurangin 1 juta ya. 100.000 rupiah ya. Itu adalah keuntungan dari si Pak Subur. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke contoh berikutnya ya. Misalkan Pak Soso nih ya. Misalkan ada seorang tukang bakso ya. Namanya Pak Soso gitu. Oke. Nah, Pak Soso ini belanja juga ya. Belanja baksonya 800.000 habis keluar uangnya ya. Nah, ini lagi-lagi ini pengeluaran ya. Nah, lalu dia berhasil menjual ya 90 mangkok bakso. Nah, satu mangkok baksonya harganya itu misalkan 8.000 gitu ya. Nah, lalu dia berhasil menjual pemasukannya ya. Dia berhasil menjual 90 mangkok bakso dikali 8.000.
Nah, maka dia mendapat 720.000 ya. Oke, nah sekarang eh, pemasukan dia itu adalah 720.000, tapi pengeluarannya adalah pengeluaran 800.000 ya. Nah, jadi dia mengalami kerugian ya. Dia mengalami kerugian. Nah, karena pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Uang masuk lebih sedikit daripada uang keluar ya. Nah, kita hitung kerugiannya ya. Nah, jadi pemasukannya 720.000 dikurangin 800.000 ya. Kerugiannya 80.000 ya. Nah, ini adalah kerugian dari si Pak Soso, oke? Nah, sekarang satu cerita lagi ya. Nah, misalkan sate nih sekarang misalnya nih. Pak Sarto nih misalnya. Pak Sarto nih punya restoran sate ya. Nah, dia belanja juga ya. Jadi sama-sama semua ketiga orang ini belanja. Belanja 700.000 habis untuk berjualan di satu hari tersebut. Nah, dia menjual satu porsi sate ya. Satu porsi sate harganya itu adalah 10.000. Nah, pemasukannya misalkan ya, dia berhasil menjual 70 porsi sate di hari tersebut, gitu ya. Dan kita kalikan dengan harga satu porsinya 10.000. Nah, maka dia akan mendapat pemasukan 700.000 ya. Nah, kalau kita lihat pemasukan dan pengeluaran dari Pak Sarto ya, si tukang sate ini sama ya, pengeluaran 700.000, pemasukan 700.000. Berarti dia impas ya, atau kita katakan dia balik modal, oke? Jadi dia nggak untung, nggak rugi, hanya balik modal aja gitu ya. Jadi karena pemasukannya sama dengan pengeluarannya. Nah, inilah yang kita harus pelajari dari sebuah bisnis ya. Jadi bisnis itu bisa mengalami tiga hal ini, keuntungan, kerugian, dan balik modal ya. Tentunya seorang pebisnis ingin usahanya itu mengalami keuntungan ya, yaitu di mana pemasukannya lebih besar dari pengeluarannya. Oke. Nah, ini dulu aja sih ya yang aku mau ajarkan tentang keuntungan dan kerugian ya. Nanti minggu depan kita akan di video aku berikutnya aku akan mengajarkan tentang persentase keuntungan dan persentase kerugian ya, cara menghitungnya gimana. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan tentang topik ini, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.